Oke, kembali lagi di Delegasi Media. Hari ini kita duduk bareng delegasi. Kali ini kita kehadiran salah seorang tokoh masyarakat Sumatera Utara, Bapak Rajamin Sirait, SE. Hari ini kita akan bincang-bincang dengan tema refleksi akhir tahun 2020 menyoroti sumut bermartabat. Iya, terima kasih. Selamat datang Bapak Rajamin di kantor media delegasi. Terima kasih untuk saudara yang mengundang kami ya untuk hadir di tempat ini. Jadi Bang, manggil Abang aja lah saya, atau ketua lah ya. Abang lagi. Jadi Bang, tahun 2020 ini kan cukup banyak kejadian-kejadian yang terjadi di Indonesia, termasuk di Sumatera Utara. Sejauh ini, dalam pandangan Abang lah, apakah jargon sumut bermartabat itu sudah tercapai? Jadi kami mohonlah kira-kira pandangan Abang selaku tokoh masyarakat, termasuk juga pengusaha dan politisi ya di Sumatera Utara dari berbagai aspek lah Bang. Ya, kita melihat bermartabat itu satu jargon yang bagus ya tentang martabat warga Sumatera Utara dan Sumatera Utara ini di tengah-tengah bangsa ini. Kalau kita bisa martabat kita jauh lebih baik, keberadaan Sumatera Utara ini pasti menjadi kontribusi yang besar bagi Indonesia. Dulu di zaman-zaman dulu Sumatera Utara ini masuk provinsi yang unggul ya dari segala sisi, bahkan sempat menjadi penghasil devisa yang besar untuk Indonesia. Dan kita pernah juga mengalami yang namanya prestasi olahraga. Di tahun 53 kita menjadi tuan rumah PON. Iya, betul. Begitu puluhan tahun sampai tahun 2024 kita baru punya kesempatan lagi. Jadi kalau kita lihat apa yang disampaikan bermartabat itu sebenarnya kan membangun manusianya supaya manusianya, warganya itu mempunyai martabat sebagai warga negara, sebagai warga Sumatera Utara yang mengedepankan kepentingan Sumatera Utara di atas kepentingan pribadi. Dan kalau kita lihat apa yang sudah terjadi dengan jargon bermartabat itu belum kelihatan hasilnya ya, secara nyata. Apakah itu dalam bentuk sumber daya manusia, pembangunan, keamanan, semuanya belum kita kelihatan. Apalagi dengan kejadian pandemi COVID-19 ini membuat itu semakin tidak nyata lagi. Kemudian ada lagi banjir ya. Sebenarnya banjir ini kan adalah banjir yang tidak perlu terjadi di Sumatera Utara lagi karena ini sudah puluhan tahun dan ini adalah akibat daripada penggundulan hutan, erosi-erosi yang sampai sekarang belum tuntas. Karena sumber sungai itu kan selalu dari gunung. Dan pendangkalan sungai akibat daripada banyaknya penggalian-galian C yang merusak yang namanya alam itu. Yang kedua, pembangunan das itu juga. Daerah aliran sungai yang tidak disiplin. Kita melihat juga kayak misalnya kantor wali kota itu tidak sampai 15 meter dari Sungai Deli. Kantor DPR. Jadi ini sebenarnya sudah salah kaprah semua kalau kita bicara tentang yang namanya bermartabat. Dan kemudian resikonya akan dialami oleh masyarakat itu sendiri. Jadi bagi kita sekarang sebenarnya martabat itu bukan hanya slogan. Itu dimulai daripada suatu attitude, perilaku daripada seluruh, dimulai dari pemimpin. Contohnya kayak penanganan COVID ini kan. Nah, ini juga tidak terarah ya. Artinya kan mesti ada arahnya tentang bagaimana mengendalikan COVID ini, ya sampai akhirnya baru bisa kita melihat hasil daripada pengendalian COVID ini tidak menjadi masalah besar bagi Sumatera Utara. Karena Sumatera Utara ini kan provinsi terbuka, jadi peluang untuk terjadinya pandemi itu sangat besar. Jadi seluruh Sumatera Utara ini kan terhubung, tidak ada yang terpisah, bahkan ke Nias pun terhubung. Jadi bagi kita sekarang, bagaimana martabat ini bukan hanya sekedar slogan. Kita melihat juga
perilaku daripada pelayanan di masyarakat, kemudian juga koordinasi antara kabupaten dengan provinsi yang juga belum nyambung, ya. Contohnya masalah banjir itu saling menyalahkan, pembangunan jalan yang tidak terintegrasi, semua menyalahkan ini, tidak boleh lagi. Itu koordinasinya harus mulus antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kabupaten kota, tidak ada boleh saling menyalahkan. Karena ini adalah negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi tadi Bang, saya juga tadi ada acara sama Pak Gubernur. Tadi beliau juga mengatakan hari ini 2 tahun 2 bulan Ya, dia memimpin di Sumatera Utara, artinya sudah hampir separuh masa periodenya. Dalam evaluasi kami masih banyaklah yang kategori bermartabat itu masih belum bisa terrealisasi. Salah satunya di organisasi perangkat daerah sendiri, di OPD. Ya. Sampai hari ini kita masih melihat OPD itu banyak yang pelaksana tugas. Bahkan ada beberapa pejabat yang masih rangkap jabatan gitu. Padahal di Sumatera Utara ini kan kalau kita lihat tidak kurang SDM-nya gitu. Kalau Abang melihat ini bagaimana kira-kira? Apakah memang terlalu sulit untuk bisa mendapatkan jabatan atau ada faktor X yang menghambat sehingga harus di PLT kan, pejabat A harus juga menjabat di dinas B gitu kan. Nah, kira-kira apa pandangan Abang? sebenarnya kan semua sudah baku ya. Dari pemerintahan pusat sudah baku tentang OPD, bagaimana hubungan struktural, fungsional dalam struktur organisasi, kemudian perangkat-perangkat ini, bagaimana proses untuk mendapatkan jabatan itu. Sebenarnya itu tadi saya bilang, ya, bahwa kita ini belum mengerti definisi martabat itu. Jadi kalau kita bermartabat, sebenarnya tidak ada yang namanya PLT begitu lama, yang kemudian tidak ada yang namanya rangkap jabatan. Dan Sumatera Utara ini bukan kekurangan SDM. Iya. Hanya mungkin, ya, mungkin tidak cocok bagi pemimpinnya, atau mungkin tidak suka dia sama orang tersebut, ya, karena mekanisme daripada untuk penjaringan itu kan sudah ada. Iya, mulai dari kepangkatan. Contohlah, sejarahnya ada PDAM Tirtanadi, baru sekali ini ada direktur utamanya dipecat. Padahal proses rekrutmennya itu katanya berdasarkan proses yang sangat ketat. Iya. Jadi apa alasannya? Kalau udah prosesnya ketat, hasilnya juga tidak seperti yang diharapkan, berarti kan belum tentu ketat. Mungkin ceritanya ketat, tapi di baliknya itu sudah ada apa gitu. Jadi sebenarnya nggak perlu ada lagi terjadi begitu. Ya, yang namanya PLT pelaksana tugas itu tidak ada lagi. Yang kedua, rangkap jabatan. Ngapain rangkap jabatan? Masih banyak di bawahnya atau di samping yang nganggur kok. Masih banyak orang-orang yang bisa datang ke Sumatera Utara ini kok. Bila perlu kita panggil dari luar. Kalau nggak ada lagi di Sumatera Utara ini, ya kan? Jadi sebenarnya dalam hal OPD ini juga kan, di sini kelihatan martabat kita sebagai warga Sumatera Utara menjadi miris kita melihatnya. Ya, bagaimana taat asas, sinkronisasi antara lembaga-lembaga juga tidak tercapai dengan maksimal. Jadi sebenarnya itu tidak perlu terjadi lagi. Ada sebenarnya yang bisa memperbaikinya itu. Ada kan Bapeda, ya kan? Iya. Yang bisa mengkajinya itu. Sebenarnya perlu mengkaji bagaimana caranya supaya perangkat ini betul-betul bisa mendapatkan orang-orang. Di sini ada USU, ada Unimed yang bisa dipanggil kerjasama secara akademis. Sebenarnya nggak ada alasan lah. Ya, nggak ada alasan. Ada Unimed, ada USU yang bisa membuat fit and proper test. Ya, semuanya terlengkap di sini. Tidak ada lagi yang kurang di Sumatera Utara ini. Hanya memang maunya gimana kan gitu. Sekarang persoalan kemauannya itu. Ya, kemudian saya tidak mau berasumsi ya. Tapi kebanyakan kan orang-orang yang sekarang ini kan hanya itu aja orangnya sekarang. Hanya itu aja orangnya. Nggak ada pendatang baru kan. Paling nanti kalau udah ada pensiun baru datang yang lain. Itu juga orangnya. Kalau nggak ada orangnya dibikinlah PLT. Kalau nggak dirangkap jabatan. Sebenarnya itu nggak. Itulah yang membuat nanti ada celah korupsi. Karena nggak mampu manusia mengelola berapa lembaga.
Bukan dia bertingkat korupsi, tapi peluang untuk korupsi itu atau kolusi itu terjadi karena pengawasan sangat lemah nantinya. Jadi sebenarnya setiap lembaga itu sudah punya kepala yang permanen, yang bisa berinteraksi, konsolidasi untuk mengamankan apa yang perangkat yang di bawah dia. Itu kira-kira. Oke Bang, itu tadi kan kita membahas dari sisi humannya, Ya. kualitas dari OPD di Pemprov Su. Selain itu, dalam sisi prasarana dan sarana pembangunan di Sumatera Utara di 2 tahun 2 bulan pemerintahan Edi Rahmayadi dan Musara Jeksa ini, Ya. bagaimana kira-kira pandangan Abang? Ditambah lagi kita punya target di 2024 akan menjadi tuan rumah PON. Hari ini kita punya proyek multi-years pembangunan sport center. Ya, sebenarnya kan itu peluang besar ya, dengan adanya kesempatan diberikan kepada kita untuk menjadi tuan rumah PON. Iya. Banyak hal yang bisa kita dapatkan dari sana. Apakah itu pariwisata, ya kan, ekonomi bergerak, kemudian olahraga, yang membuat Sumatera Utara itu bisa menggeliat lah. Iya. Supaya orang mengenal Sumatera Utara itu menjadi provinsi yang sangat komplit. Jadi kalau kita lihat sebenarnya Sarana dan prasarana yang sarana dan prasarana kita kan udah jauh ketinggalan. betul. Dan sangat lambat untuk venue-venuenya itu. Sebenarnya untuk meratanya ini sebenarnya, venue-venue itu bisa dialihkan ke daerah. Supaya daerah juga mendapat kecipratan daripada PON ini. Seperti yang dilakukan Jawa Barat. Di kabupaten kota dibuat. Iya, misalnya balap sepeda di sana, gulat di sini. Tidak semuanya di Medan. Ini dari Serdang, ini ada di Simalungun. Kan banyak cabang olahraga. Tinggal dibangun di sana sarana olahraganya, sehingga dampak kepada daerah kabupaten itu juga ada. Imbasnya ya. Imbasnya. Jadi Sumatera Utara hanya hostnya aja. Jadi yang lain itu akan menerima tempat-tempat itu. Jadi tidak berkutat hanya di Medan. Misalnya renang di mana? Sama kayak misalnya di Korea pun membuat acara Asian Games, mereka bagi tuh di negara-negara, di provinsi-provinsinya. Jadi sebenarnya kita belajar. Contoh kayak Asian Games kemarin ada di Jakarta, ada di Palembang. Iya. Ya, venue-venue ini bisa kita bagi. Ya, velodrome-nya mau dibangun di mana, aulanya kalau misalnya kayak bulu tangkis ada serbaguna, cocok-cocok di situ. Tapi bagaimana dengan akomodasi tempat tinggal mereka nantinya? Karate mau ditaruh di mana, ya kan? Judo mau taruh di mana? Yang namanya bela diri di mana? Yang namanya sepak bola di mana? Kita nggak punya stadion yang representatif, ya kan? Nggak punya stadion. Dari tahun 53 cuma satu stadion. Ya, stadion teladan. Nah, ya kan? Iya. Dan itu pun tidak pernah kita lihat jadi stadion yang hebat. Zaman-zaman tahun 80-an masih hebat. Ada yang namanya Halim Cup. Sudah itu tidak pernah lagi dirawat itu stadion itu. Iya. Nah, kemudian prestasi olahraga kita juga sudah jauh merosot dibanding dulu zaman-zaman dulu. Ya kan? Kita dulu masih dapat kita 5 besar sesudah Jawa. Sekarang kita ya udah puluhan besar gitu. Sebenarnya bukan kekurangan. Tapi memang olahragawan di Sumatera Utara ini banyak diambil oleh provinsi lain karena di sini nggak punya masa depan yang jelas. Ya, misalnya dia dapat medali emas, kemana dia nantinya? Contohlah, kita pernah punya atlet gulat, dia hanya dapat jadi honor di Bang Sumut, tidak diberikan prioritas. Dan itu pun security ya kan? Iya, itu bukan artinya tempat yang bagus. Iya. Nah, waktu zaman Pak Rizal Nurdin, Doni Darmawan masuk di Bang Sumut, sekarang udah jadi pegawai. Jadi ada keberuntungan yang mereka terima dan kebanggaan daripada prestasi olahraga. Zamannya Pak Raja Inang masih ada, zamannya Marah Halim masih ada ya. Jadi sebenarnya kan itu yang membuat merangsang orang untuk mau berprestasi. Dulu kita punya atlet balap sepeda Sutiono sampai Asian Games. Banyak prestasinya, tinju juga, gudangnya tinju Sumatera Utara dulu. Ya, kelas berat sampai dengan kelas ringan ada di Sumatera Utara. Karate juga. Ya, semua cabang olahraga ini kita unggul. Bahkan yang namanya renang, pindah yang namanya Raja Murdizal Nasution ke Jambi. Iya, karena Sumatera Utara tidak peduli sama dia. Kemudian kita dulu sampai berapa puluh tahun kita juara polo air waktu zamannya Tengku Bustama.
Nah, sekarang kita merangkak lagi. Karena dari zaman saya anak-anak sampai sekarang masih Stadion Selayang yang punya tempat. Iya, gitu. benar-benar. Nah, kolam renang yang lain nggak punya. Dan itu pun sangat tidak representatif lagi dengan cara untuk sekarang mengelola atlet renang dengan baik. Nah, jadi kekurangan sarana-sarana ini membuat kita, atlet-atlet kita pun juga miris hatinya dengan kondisi ini. Ya itu. Kemudian anggaran untuk KONI juga sangat terbatas. Kita mau PON 2024, bagaimana digelontorkan dana untuk KONI, untuk besar, untuk pembinaan jangka panjang prestasi atlet ini? Ini belum kelihatan gitu kira-kira. Lantas kalau dari apa yang abang sampaikan tadi gitu kan, hari ini tinggal separuh perjalanan roda pemerintahan bermartabat. Apakah di 2 tahun setengah yang ke depan, program visi misi yang pernah disampaikan oleh pasangan Edi Rahmayadi dan Musa Rajeksa ini, kalau dalam perhitungan dalam penilaian abang, persentase keberhasilannya sampai akhir periodenya bagaimana? Atau 2024 itu target kita lah untuk membuat untuk mewujudkan sebuah mimpi Sumatera Utara memiliki fasilitas olahraga yang super mewah berstandar internasional tidak tercapai. Itu bagaimana kira-kira prediksi abang lah? Sebenarnya kita nggak perlu pesimis dengan itu semua ya. Masih ada 2 tahun 10 bulan lagi. 10 bulan lagi tuh. Ya, tinggal hanya menambah speednya aja. Kemudian memangkas yang tadi OPD yang rangkap itu sehingga bisa bergerak cepat ini. Ya. Kemudian kayak lelang-lelang itu cepat dilantik ya. Jangan nanti dilelang menang nggak lantik sampai 6 bulan kan jadi kosong jabatan itu. Sebenarnya gara-gara tidak menepati yang daripada prosedur tadi. Yang kedua, kalau kita melihat 2024 ini kan tidak lama lagi, hanya 4 tahun. Iya. 4 tahun itu membangun infrastruktur itu kan, apalagi infrastruktur standar internasional. Iya. Kemudian after itu, sesudah itu, sama kayak di Riau. Mau dibuat apa? Gitu? Nah, dibuat apa? Di Riau dibangun, habis itu hilang semua, nggak berguna. Makanya kan bicara olahraga ini kan bukan bicara seketika, tapi next-nya apa? Stadion itu, bagaimana mengembangkan supaya stadion itu hidup? Apakah stadion itu untuk olahraga sepak bola, menggalakkan kompetisi, atau mungkin membuat konser-konser, bisa digerakkan itu. Kemudian mungkin acara-acara besar bisa dilakukan itu. Itu sebenarnya. Jadi kalau dibangun misalnya kolam renang yang betul-betul kolam renang yang bisa untuk prestasi-prestasi yang akan datang lagi. Jangan hanya kolam renang hanya untuk PON ini. Nah, sama kayak kolam renang yang di Senayan, itu kan bisa menjadi berkesinambungan sampai menjadi kolam renang yang tetap bisa dipakai untuk zaman berjaman gitu. Artinya kalau tadi saya tangkap dari apa yang abang sampaikan itu, perlu juga adanya semacam lembaga atau yang mengurus untuk pengelolaan sport center ini ke depan. Artinya tidak ditumpangkan ke Dinas Pemuda dan Olahraga. Memang harus ada BUMD khusus gitu. Untuk sebenarnya nggak usah sulit-sulit, karena ada PT Pembangunan Sarana Prasarana, BUMD-nya. Ya kan? Sebenarnya nggak usah ditambah-tambah lagi organisasi. Hanya tinggal mereka yang ngelola, yang membuat patronnya itu ya Dinas Pemuda Olahraga. Membuat blueprint-nya mereka yang merawat itu kan, bagaimana mengembangkannya supaya menjadi biaya perawatannya, kegunaannya bisa bermanfaat ke depan. Jadi jangan nanti keluar digelontorkan dana triliunan kemarin, tapi habis PON ini tidak menjadi bermanfaat. Jadi gedung hantu ya? Gedung hantu. Kan kebanyakan gitu di Indonesia. Velodrome misalnya. Bagaimana kalau organisasinya tidak digerakkan untuk menggerakkan ikatan sport sepeda? Ya kan? Sekarang orang banyak goes. Itu kan olahraga yang bukan olahraga sports olahraga kan? Itu hanya. Tapi bagaimana mungkin orang bisa tertarik juga memakai velodrome ini untuk berolahraga gitu. Nah. Bang, tadi pas pertemuan dengan KONI, Pak Gubernur tadi ada mengungkapkan sedikit kegelisahan. Kita tahu bagaimana Sumatera Utara ini
adalah kota para ketua. Jadi dia juga tadi mengungkapkan tentang kegelisahannya tentang menjamurnya organisasi baik ormas ataupun organisasi kepemudaan yang notabene-nya menjadi menghambat program-program pemerintah, bahkan mungkin menghambat investor untuk berinvestasi di Sumatera Utara. Dia mencontohkan tadi ketika mau masuk pasir untuk pembangunan itu sudah diminta uang keamanan dan segala macam. Padahal saya gubernur, katanya. Bagaimana orang lain atau investor berani masuk di Sumatera Utara? Kalau menurut abang lah, abang kan juga sebagai seorang tokoh pemuda di Sumatera Utara, bagaimana menyikapi persoalan banyaknya ketua-ketua di Sumatera Utara ini, gitu kan? Artinya kan memang itu mental gitu, tapi kalau ada program atau ada memang pemberdayaan itu kan bisa diarahkan gitu. Kira-kira apa masukan abang untuk sebenarnya kan ini dari dulu ini aja masalahnya. Hanya kan kita tidak pernah to be continue, tidak melanjutkan. Masalah yang namanya pungutan liar, premanisme itu kan tidak bahasa yang rahasia lagi. Iya. Ya. Kenapa orang tertarik jadi ketua? Kenapa orang? Karena di sana ada lahan. Ada sesuatu kekuatan yang bisa membuat daya tawarnya besar. Kemudian orang Sumatera Utara ini memang suka berorganisasi. Ya. Tapi berorganisasi yang tanpa mengerti visi dari organisasi. Ya. Yang kedua, sebenarnya Pak Gubernur nggak usah gelisah. Kan dia punya polisi, dia punya TNI, dia punya Satpol PP, dia punya anggaran, dan dia punya jaringan infrastruktur. Ya. Tinggal dia bilang sama Kapolda, saya mau diberantas premanisme. Selesai. Artinya harus ada ketegasan. Ya. Contoh, dia bilang begini, COVID itu menyebar gara-gara banyak tempat judi. Ya, kita jangan luarkan masalah, tapi kita tidak buat solusi. Hiburan malam masih terbuka. Hiburan malam masih terbuka. Ya bikin dong ketegasan. Ya polisi pun kan, kalau ada perintah dari gubernur mengatakan bahwa hiburan malam dibatasi jam sekian sampai jam sekian dan diawasi ketat, selesai. Nah, kita ingat dulu zaman-zaman Kapolri tahun 2005 sampai 2008, Pak Sutanto, semua bisa bersih kok. Jangan dia Kapolda bisa bersih. Ternyata kan kalau koordinasi antara lembaga-lembaga ini kuat untuk kepentingan Sumatera Utara, tapi pemimpinnya Sumatera Utara gubernur. Selain ketegasan yang abang sampaikan tadi, kira-kira solusi lain apa kira-kira yang bisa kita untuk pemberdayaan organisasi? Artinya kan organisasi ini kan kalau kita bicara organisasi sebenarnya ini kan wadah sekolah untuk menciptakan sumber daya manusia yang di luar pendidikan formal. Ini kalau ketegasan kan sama artinya organisasi ini tempatnya orang bandel gitu. Kalau harus ketegasan yang diambil. Gitu. Tidak juga, sebenarnya kan gini, image dari organisasi ini kan tempat cari duit. Hari ini? Ya, hari ini. Sebenarnya kan organisasi ini tempat kita berlatih, bermasyarakat, berperilaku, dan berhubungan. Tapi kenyataannya sudah bergeser. Ya kan? Nah, kemudian, Sumatera Utara ini kan bukan kekurangan sumber daya untuk orang dapat hidup. Iya, benar. Tapi karena adanya pembiaran, adanya pembenaran, akhirnya itu menjadi satu kebenaran. Bahkan adanya pemeliharaan. Sebenarnya kan gampang. Masalahnya udah tahu, solusinya sudah ada, tinggal actionnya aja. Ya kan? Misalnya Pak Gubernur bilang, ya, tolong Kes Bank Linmas, tolong didata kembali itu. Semuanya organisasi itu. Tolong dibuat apel atau mungkin kegiatan yang bisa kita berdayakan mereka. Misalnya banyak kegiatan-kegiatan pilkada, bagaimana ormas-ormas ini tidak terlibat langsung. Mungkin mereka menjadi pemantau, mungkin mereka menjadi peneliti. Bisa kan? Bisa. Betul. Sebenarnya bisa. Nah, kemudian jangan semua jadi pemborong.
Ya kan? Sekarang kan banyak tren pejabat kan lebih takut sama preman daripada Betul. sama atasannya. Iya. Wali kota bupati takut sama preman, ketua-ketua ormas. Ya kan? Untuk apa jadi bupati wali kota kalau tunduk sama ada yang lebih besar? Sama kayak Indonesia. Jangan ada lembaga lain lebih kuat dari pemerintah. Titik. Jangan ada organisasi apapun yang lebih kuat daripada kepolisian dan TNI. Itu udah harga final selesai. Ya kan? Semua di bawah pengayoman, pembinaan daripada pemerintah. Nah, itu aja. Nggak sulit sebenarnya. Nah, hanya kan kegiatan ini nggak populer. Membuat kita tidak disukai orang. Tapi segelintir orang itu. Tapi banyak orang yang menginginkan Sumatera Utara ini tidak menjadi begini. Ya. Sebenarnya kan pungutan-pungutan ini kan menyulitkan pengusaha investasi. Ya kan? Iya benar. Nah, kemudian membuat orang cenderung jadi malas. Nah itu. Ya kan? Begal-begal berkeliaran, narkoba berkeliaran. Kenapa? Ya tadi. Nah itu. Sebenarnya kan Pak Gubernur kita dorong, kita dukung lah. Untuk ngambil action. Ya, Sumatera Utara ini mendukungmu untuk menjadikan impianmu menjadi bermartabat. Ya kan? Nah, kalau ada misalnya bilang kota ketua, boleh aja sebutan itu. Tapi itu tidak menjadi ketentuan bahwa semua bisa takut sama ketua-ketua. Ya kan? Oke Bang, terakhir Bang, kira-kira apa saran dan masukan Abang kepada Pemprov Su dan untuk next ke depan Iya. yang perlu kita lakukan? Pertama, legitimasi daripada pemerintahan jabatan Pak Edi Rahmayadi dan Musa Rajeksa ini adalah kuat karena berdasarkan hasil pemilihan langsung. Ya. Ya, jadi mereka itu sebenarnya nggak perlu ragu-ragu. Kalau memang itu dreamnya martabat, itu lakukan saja. Ya, kita jangan menimbulkan apa yang terjadi, tapi bagaimana yang terjadi itu kita selesaikan. Ya, tentang pengangguran, tentang kejahatan, narkoba, banjir, banyak sekali persoalan Sumatera Utara ini yang perlu diselesaikan. Ini yang membuat orang nanti tidak bermartabat. Kalau pengangguran merajalela, orang tidak akan bermartabat. Narkoba merajalela, orang tidak bermartabat. Tapi bagaimana dengan mengatasi, mengurangi pengangguran, menciptakan lapangan kerja, mengelola sumber daya air sehingga tidak menjadi masalah bagi masyarakat. Kemudian seperti bilang Pak Gubernur, ada developer yang meluruskan sungai itu. Tidak. Jangan kita timbulkan itu nggak ada apa-apanya. Nah, jadi kalau Pak Gubernur di depan lah, ya, ambil komando, ya, untuk memimpin Sumatera Utara ini yang perlu perhatian ini, ya kan? Oke Bang, terima kasih atas waktu dan langkah Abang yang sudah mampir di podcast Media Delegasi. Saya berharap ini bisa menjadi motivasi bagi kami untuk ke depan lebih baik. Karena waktu juga sudah habis. Ya, makasih untuk undangannya, untuk delegasi ya. Iya. Podcast ya. Ya, terima kasih.